Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikas Puadi dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi lamun dari mata kuliah konservasi sumber daya laut. Konservasi, apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan, serta manfaatkan sumber daya laut untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, serta kesinambungan jenis ikan, flora, biota, laut bagi sekarang dan di masa yang akan datang. Untuk melindungi maupun memelihara sumber daya laut yang dianggap penting bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Lamun adalah tumbuhan berbunga. Lamun sama halnya dengan tumbuhan yang ada di darat, yaitu terdiri dari rizom atau rimpang, daun, dan akar rizom, merupakan batang yang terbenam dan merayap secara mendatar dan berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut, tumbuh batang pendek yang tegak lurus ke atas, berdaun dan berbunga, serta tumbuh akar. Dengan rizom dan akar inilah tumbuhan tersebut mampu menahan hempasan ombak dan arus. Tumbuhan lamun mempunyai beberapa sifat yang memungkinkannya hidup di laut, yaitu mampu hidup di air asin, mampu berfungsi normal, mempunyai sistem perakaran jangkar dan berkembang biak, mampu melakukan penyerbukan. Fungsi akar lamun adalah untuk menyerap nutrien dan sebagai tempat penyimpanan oksigen hasil fotosintesis dan karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis. Struktur rizoma dan batangnya bervariasi di antara jenis lamun. Sebagai susunan ikatan pembuluh pada teli, rizoma bersama-sama dengan akar menancapkan lamun pada substrat rizoma dan akar. Lamun dapat menancapkan diri dengan kokoh di dasar laut, sehingga lamun tahan terhadap hempasan ombak dan arus. Manfaat lamun dapat menjadi sumber makanan. Lamun dapat dimakan oleh beberapa organisme yang ada di laut. Vertebrata hanya babi yang memakan lamun, sedangkan dari vertebrata yaitu beberapa ikan, penyu, dan dugong. Lamun dapat memperlambat gerakan air yang disebabkan oleh arus dan ombak, serta menyebabkan perairan di sekitarnya tenang. Oleh karena itu, komunitas lamun dapat bertindak sebagai pencegah erosi dan penangkap sedimen. Rimpang dan akar lamun dapat menangkap dan menggabungkan sedimen sehingga meningkatkan stabilitas permukaan di bawahnya, dan pada saat yang sama menjadikan air lebih jernih. Padang lamun merupakan habitat untuk beberapa organisme. Jumlah jenis fauna tergantung pada padang lamun. Banyak dari organisme tersebut mempunyai kontribusi di padang lamun, dan beberapa dari mereka adalah ikan dan udang yang mempunyai nilai ekonomi penting. Suatu komunitas yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat baik secara tradisional maupun modern. Secara tradisional, lamun telah dimanfaatkan antara lain untuk pembuatan keranjang, dibakar untuk diambil garamnya, untuk pengisi kasur, sebagai atap rumbia, atau komposen pupuk. Sedangkan pemanfaatan secara modern adalah sebagai penyaring limbah, penstabilisasi pantai, untuk bahan kertas, pupuk, dan makanan ternak, serta sebagai bahan obat-obatan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki areal padang lamun yang cukup luas dan diseminasi mencapai 30.000 km. Namun, status padang lamun sebagai ekosistem penting di perairan Indonesia kurang dikenal seperti ekosistem lain, yaitu terumbu karang, mangrove, masih terpinggirkan dalam praktik pengelolaan. Meskipun telah teridentifikasi sumber kerusakan lamun, yaitu pembangunan pelabuhan, konservasi lahan, dan pemanfaatan tidak ramah lingkungan. Untuk apa kita mengkonservasikan lamun? Konservasi lamun sering dikaitkan dengan berkelanjutan ekonomi dan jasa ekologi.
Jasa ekologi lamun seperti berkaitan antara kepadatan lamun dengan hewan mikroskopis dan tumbuhan yang merupakan makanan utama bagi ikan dan sebagai produsen utama. Habitat hewan dan tumbuhan serta pendukung jaring makanan. Selain itu, area lamun adalah habitat penting keragaman jenis ikan komersial, ikan yang bermigrasi, kelompok burung air, manatee, dugong, dan kura-kura laut, serta berperan dalam stabilitas sedimen dan perlindungan pantai. Keragaman spesies ikan di padang lamun disebabkan karena areal padang lamun terdapat limpah makanan, tempat pembesaran dan nilai tutupan namun dapat memberikan tempat untuk bersembunyi dari predator. Perlindungan, pelestarian keragaman dan kekayaan spesies ikan. Selain itu untuk berkelanjutan produktivitas perikanan pesisir dan keamanan pangan. Namun demikian, fungsi esensial padang lamun untuk berkelanjutan sumber daya ikan dan penyediaan stok ikan di perairan pesisir Indonesia belum mendapat perhatian serius. Habitat lamun tidak saja untuk kebutuhan keberlanjutan lamun, tetapi untuk keberlanjutan biodiversity. Di samping itu, kontribusi ekonomi utama dari padang lamun untuk perikanan pesisir baik sebagai memancing dan alasan penyediaan stok pembibitan, sehingga perlunya menggabungkan lamun ke dalam kerangka kerja legislatif konservasi. Oleh karena itu, perlindungan habitat dalam skema perlindungan laut sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang tinggi. Karena itu, mari kita lestarikan dan melindungi lamun supaya ekosistem lamun dapat terus bertahan dan menjadi habitat bagi makhluk hidup yang ada di perairan di Indonesia.